warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Yulvia Linisa dalam acara Yulvia Live News yang membahas berita secara aktual dan terpercaya. Berita terkini, sebanyak 70% dari 44 km persegi tanah di Solo termasuk dalam kategori merah atau tercemar. Pencemaran tanah tersebut lantaran masyarakat masih membuang limbah tinja mereka secara sembarangan dan menyalahi aturan. Tepatnya terjadi pada Kamis 19 Juni 2024. Menurut Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum DPU Solo, masyarakat masih membuang limbah tinja mereka di sembarang tempat. Tanah tercemar paling banyak berada di wilayah sekitaran sungai. Masyarakat Solo masih berperilaku tidak sehat. Mereka membuang tinja atau limbah rumah tangga mereka dengan sesuka hati. Paling parah dari pencemaran itu adalah perilaku masyarakat yang membuang limbah di aliran sungai. Secara otomatis, air sungai tersebut terserap ke dalam tanah dan dapat mencemari. Koordinator Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat atau SPBM, Urban Sanitation and Rural Infrastructure Solo, mengatakan selain dekat dengan aliran sungai, tanah yang tercemar berada di wilayah yang padat penduduk. Koordinator Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) juga mengatakan bahwa di wilayah padat penduduk sebagian besar rumah mereka tidak dilengkapi dengan septic tank. Sebaliknya, mereka yang memiliki septic tank malah tidak pernah disedot rutin. Mereka tidak tahu bahwa kondisi itu sebenarnya keliru. Septic tank bocor dan limbah tidak keluar sehingga dapat mencemari tanah. Pemirsa, kejadian yang sangat miris ini terjadi di 5 kecamatan di Solo. Sebut saja di Kelurahan Mojosongo dan Gandekan di Kecamatan Jebes. Sebagian daerah di sana bisa dikategorikan masyarakat padat, padat, kumuh dan miskin, sehingga sangat penting masyarakat harus mulai terlibat dalam menjaga kesehatan di lingkungan mereka sendiri. Pemirsa, perlu diketahui bahwa pencemaran tanah adalah di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial dan sebagainya. Serta terdapat juga komponen-komponen bahan pencemaran tanah seperti limbah domestik yang berasal dari daerah perdagangan, pasar, hotel, dan sebagainya. Limbah domestik ini dapat berupa limbah domestik cair dan padat. Contohnya seperti limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan, di mana dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Sedangkan limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, di mana jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Lalu bagaimana cara untuk menangani masalah pencemaran tanah ini? Tentunya pemirsa harus melakukan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis dari remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Sedangkan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecahkan atau mengenerasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Contohnya seperti karbon dioksida dan argon. Selanjutnya yang paling penting dalam pencegahan pencemaran tanah yaitu misalnya mengurangi terjadinya bahan pencemar. Dengan langkah pencegahan itu antara lain, pertama adalah sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan membuang sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka. Kemudian dapat diolah sebagai kompos atau yang kedua adalah sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan Baiklah pemirsa, informasi tadi menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Saya Yulvia Linisa pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.